Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lili Sabatul Nikmah, NIM 18204100036. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian zakat dan wakaf. Pengertian zakat dan wakaf. Zakat adalah ibadah yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang beragama Islam dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima. Sedangkan wakaf, orang yang perbuatan wakif untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan di jalan kebaikan dalam jangka waktu tertentu dan selamanya. Dalil zakat banyak sekali. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata wa atuz zakah. Banyak, di antaranya surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Perbedaan zakat dan wakaf. Yang pertama, zakat bersifat wajib dan wakaf bersifat sunnah. Yang kedua, jika zakat terbatas jumlah kadar, yaitu 2,5% dari harta dan waktunya ditentukan, sedangkan wakaf tidak terbatas dengan harta yang dimiliki. Samaan zakat dan wakaf sama-sama memberikan harta di jalan Islam. Soal nomor 2. Sejak kapan zakat diwajibkan dan wakaf disunahkan, dan kenapa setelah Rasulullah meninggal ada beberapa kaum yang tidak menunaikan zakat, dan bagaimana tindakan para sahabat? Zakat mulai disyariatkan pada tahun 2 Hijriah, bahwa kewajiban zakat pertama kali diturunkan saat Nabi menetap di Madinah, sedangkan ketentuan nisabnya mulai ditetapkan setelah beliau hijrah ke Madinah. Untuk wakaf pertama kali dikenal dan dipraktekkan oleh manusia adalah wakaf untuk kepentingan agama. Dan Ka'bah merupakan sebuah wakaf pertama yang dibangun oleh Nabi Adam. Kaidah-kaidahnya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk dilestarikannya oleh Nabi Muhammad. Wakaf dikenal sejak pada masa Rasulullah pada tahun kedua Hijriah, mulai dari masa kenabian beliau di Madinah, dengan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Setelah Rasulullah wafat, ada beberapa kaum yang tidak mau menunaikan zakat dengan alasan sebuah perjanjian antara mereka suku-suku Arab Badawi dengan Nabi. Sehingga setelah beliau wafat, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Untuk Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi, memutuskan untuk memerangi mereka atau suku-suku Arab Badawi yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka suku-suku Badawi sebagai murtad. Soal nomor 3. Jika profesi diwajibkan di suatu negara, bagaimana ketentuan dan syariatnya? Zakat profesi diwajibkan di suatu negara dapat dikeluarkan setiap bulan dengan nisab per bulannya adalah setara dengan nilai 1/12 dari 80 gram emas. Sedang dengan mengikuti harga emas pada hari di mana zakat akan ditunaikan dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nisab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dan apabila zakat profesi dikeluarkan dalam 1 bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan dan dihitung, dan kemudian
zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Untuk syaratnya yang terpenting harus mencapai 1 nisab, yaitu setara dengan 85 gram emas per tahun dan kadar zakat 2,5%. Soal nomor 4, bagaimana kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negara dan dalam pengelolaan zakat dan wakaf? Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keberhasilannya adalah kemampuan manajemen dan kejujuran yang dimiliki, dan konsep distribusi zakat yang dibanggakan merupakan sebuah bentuk subsidi silang yang secara langsung dapat dirasakan dampak ekonominya. Dan pada pengelolaan zakat dan wakaf pada masa dinasti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan pengaruh positif dalam kehidupan umat. Soal nomor 5, kenapa di Indonesia terbelakang dalam pengelolaan zakat dan wakaf, dan apa syarat mendirikan lembaga zakat dan apa saja program dari lembaga AMIL? Lembaga pengelolaan zakat dan wakaf memiliki masing-masing peranan yang penting dalam mengelola zakat dan wakaf di Indonesia. Tidak lain dari tujuannya yang mulia untuk dapat mensejahterakan masyarakat dan memberdayakan masyarakat yang lemah ekonomi. Syarat untuk mendirikan suatu lembaga amil zakat yang pertama, terdaftar sebagai organisasi bermasyarakatan Islam. Yang kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariat. 4, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan. Yang kelima, bersifat nirlaba. Keenam, memiliki program. Yang ketujuh, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Dan untuk program dari lembaga amil zakat untuk dari Basnas, yang pertama, takwa, sehat, cerdas, makmur, dan peduli. Dan dari BBI, pembinaan nadir, pengelolaan dan pembangunan wakaf. Yang ketiga, pembangunan dana wakaf. Yang keempat, investasi wakaf, harta wakaf. Kelima, kelembagaan. Yang keenam, hubungan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.